sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ke-12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, khotbah ini mungkin sudah beberapa kali kita dengar. Kita tidak perlu membaca buku tafsir untuk memahaminya, sebab sangat sederhana. Nah, sebetulnya lidah itu adalah bahasa kiasan. Alat untuk mengucapkan kata-kata itu kita tahu tidak hanya lidah, tapi juga bibir atau secara umum, mulut. Nah, karena itu kita tidak usah terlalu terpesona dengan kata lidah, tapi baiklah kita mengartikannya, bahwa teks ini mau mengajar kita bagaimana berkata-kata. Nanti dalam kitab Amsal yang paling banyak dipakai itu adalah bibir. Maunya juga sama, supaya kita mengatur kata-kata kita. Apa yang mau kita tangkap dari sini? Sangat sederhana menurut kami. Yang pertama, jangan terlalu banyak bicara. Bahasa Bataknya unang pagudaku makatai. Tuhan meminta kita jangan terlalu banyak bicara. Sangat sederhana. Pesannya dengan mudah kita hafal. Jangan terlalu banyak bicara. Kenapa? Supaya kita tidak salah.
Dalam Amsal 10 ayat 19 jelas dikatakan dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Bila kita terlalu banyak bicara pasti ada kesalahan di dalamnya. Kata Amsal 10 ayat 19. Sebab itu memang kita harus mengurangi kata-kata kita. Nah, karena itulah saudara-saudara, orang yang terlalu banyak bicara pasti sekali dua kali atau lebih dia bisa terpeleset dengan kata-katanya. Istilah yang kita dengar yang biasa kita pakai, slip of tongue, tak sudah dilana, terpeleset. Sebab itulah para pejabat semakin tinggi jabatannya selalu dianjurkan bila bicara lebih dulu menuliskannya. Supaya apa? Supaya tidak salah. Dan juga pengkhotbah. Sebab itulah dari dahulu orang tua kita, guru-guru kita mengatakan supaya pikir dulu sebelum bicara. Jangan bicara dulu baru mikir. Apalagi alasannya? Kenapa Tuhan mengatakan kepada kita jangan terlalu banyak bicara? Nanti kalau kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 7, dia katakan ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk diam. Pada waktunya bicara, bicaralah. Dan pada waktunya diam, berdiamlah. Tapi kadang-kadang banyak orang, saudara dan saya, melakukan yang sebaliknya. Pada saat kita disuruh diam, kita bicara. Dan pada saat kita harus bicara, kita malah diam. Nah, yang paling keras itu Pengkhotbah 5 ayat 1. Pengkhotbah 5 ayat 1 mengatakan kepada kita, jangan terburu-buru dengan mulutmu, jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Jadi bukan hanya di hadapan hula-hula, di hadapan pejabat, di hadapan atasan, kita tidak boleh cepat-cepat bicara, termasuk di hadapan Tuhan. Kenapa? Kata pengkhotbah di Pengkhotbah 5 ayat 1, karena Tuhan itu di sorga dan kita di bumi. Nah, kalau bagi teman-teman yang nanti di rumah, coba baca bahasa Bataknya lebih keras lagi. Unang pagirgirhu hamu mandokara nita. Unang hapogani roha mandokara. Hapogani itu terlalu rajin, paling gasu. Apalagi alasannya yang lain? Kenapa kita tidak boleh terlalu banyak bicara? Supaya kita punya kesempatan mendengar. Supaya kita punya kesempatan mendengar. Kenapa? Karena kita tidak bisa bicara sekaligus mendengar. Kita hanya bisa melakukan sesuatu pada saat yang sama. Bicara, ketika kita bicara telinga kita tertutup dan hanya mendengar perkataan kita. Yang paling celaka orang bicara dia tidak dengar juga suaranya. Dan pada saat kita mendengar, maka kita harus menutup mulut kita. Kalau membuka, namanya melongok, minimal nggak boleh bersuara. Nah, saudara-saudara, nah menurut kami ini mesti dilatih. Saya pikir kita, komunitas kita harus belajar supaya tidak bicara pada saat yang sama. Di pesta-pesta kita terlalu sering orang bicara pada saat yang sama. Akhirnya nggak ada satu orang pun yang mendengar, semua pulang migran sakit kepala. Dan di rumah kami sudah melatihnya, boleh cek dengan Inapta, kami sudah melatih bertengkar, bicara tidak pada saat yang sama, gantian. Mungkin kalau pakai bahasa Batak, au majo, saya duluan. Habis itu gantian, mau bilang apa. Karena apa? Kalau kita bicara pada saat yang sama, tidak ada satupun yang saling mendengar. Jadi gantian. Apalagi, mengapa Tuhan melarang kita jangan banyak bicara? Ada yang lebih penting, supaya kita bisa bekerja. Kecuali teman-teman, kecuali saudara-saudara yang profesinya memang bicara seperti presenter, bicaralah sebanyak-banyaknya dan untuk itu kita dibayar. Tapi kalau profesi kita bukan bicara, kita tidak bisa bekerja. Dan yang lain, kita membutuhkan pada saat-saat tertentu keheningan. Kita membutuhkan keheningan. Tuhan Yesus tidak terus-menerus berkhotbah atau mengajar. Bila kita baca nanti Injil Lukas, Tuhan Yesus pada saat-saat tertentu menyendiri, menyepi dalam keheningan. Nah, saudara-saudara, kita sangat membutuhkan keheningan itu pada waktunya. Untuk apa?
Karena ketika dalam keheningan itulah kita mendengar suara batin kita, mendengar isi hati kita yang paling dalam. Tapi kita semakin tidak punya waktu berada dalam keheningan. Di pesta tidak ada keheningan sama sekali, bahkan bicara pun tak bisa sama teman di sebelah kita. Di tempat kematian pun tak bisa bicara, karena semua orang berlomba bicara, kita tidak bisa tenang. Lantas di mana kita mendapatkan keheningan mendengar kata batin kita? Nah, ada alasan yang lebih menarik, kata Amsal 17 ayat 21, kenapa kita tidak boleh banyak bicara? Supaya tidak ketahuan kebodohan kita. Kata Amsal 17 ayat 21, orang bodoh itu pun akan nampak pintar bila dia diam. Nah, jadi kalau kita terlalu banyak ngomong, akan ketahuan kebodohan kita. Jadi supaya tidak ketahuan, mari kita belajar diam. Yang kedua, apa pesannya? Lupakan soal lidah itu. Lidah, bibir, mulut, rahang, semua alat itu hanyalah organ tubuh. Tuhan mau mengajar kita, memesankan kita tentang berkata-kata. Yang kedua, jangan bohong. Pesannya sangat simpel. Jangan bohong. Itulah tadi yang dibacakan oleh para genda, oleh liturgis, menjadi hukum bagi kita. Jangan berdusta. Jangan bohong. Boleh salah, tapi jangan bohong. Saudara dan saya tidak sempurna, kita bisa salah, tapi jangan bohong. Itulah pesan kita juga kepada anak-anak kita. Boleh melakukan kesalahan, tapi jangan sekali-kali berdusta. Kenapa? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, Tuhan melarang kita bohong karena itu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ke-9. Allah Tuhan kita itu maha tahu. Mazmur 139. Dia maha tahu. Sebab itu dia sangat membenci kebohongan. Dalam Amsal 16 ayat 16 sampai 17, satu di antara 6 atau 7 perkara yang dibenci Tuhan adalah kebohongan. Tetapi kita, banyak orang sekarang tidak sadar sedang berbohong. Karena sudah terlalu sering kita mengucapkan kata-kata yang tidak berakar di hati, tidak berdasar pada kenyataan. Karena sudah sering kita mengucapkan kebohongan, kita lupa bahwa sebetulnya yang kita ucapkan itu tidak benar. Kita menciptakan dunia kita yang artifisial, yang semu, dan karena itu kita tidak tahu bahwa kita sedang berbohong. Nah, karena itu kita perlu cermin untuk kembali kepada kejujuran. Ada 2 cermin yang paling baik. Yang pertama Alkitab, yang kedua sahabat lama, yang kedua teman lama. Teman lama itu adalah cermin yang paling baik. Sebab itu teman lama tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena teman lama itulah yang paling berani mengatakan siapa sesungguhnya kita. Apa alasan lain kenapa kita tidak boleh berbohong? Karena kebohongan itu pasti terbongkar. Kebohongan itu pasti terbongkar. Kita tidak bisa berbohong di semua waktu. Dan kita tidak bisa membohongi semua orang. Kita bisa bohong kepada sebagian orang dan di sementara waktu. Nah, umpama kita, nenek moyang kita mengajarkan kepada kita sebuah kearifan. Dan ada sebuah umpama kita yang semua kita tahu, jepek do pat nigabus. Bahasa Indonesianya, kaki kebohongan itu pendek. Apa artinya? Kalau kebohongan itu lari, dia gampang dikejar dan ditangkap. Sebab kakinya pendek. Dan itu terbukti. Kita tahu dari para psikolog bahwa sangat banyak teknik untuk menangkap kebohongan. Itu yang dikembangkan oleh polisi, itu yang dikembangkan oleh para pewawancara untuk menangkap kebohongan kita dengan mudah. Itu yang dikembangkan oleh KPK. Kita tahu bahwa ketika kita bohong, kimia tubuh kita berubah. Karena itu diciptakan oleh para ahli alat yang namanya lie detector untuk mendeteksi kebohongan.
Dan teknologi tinggi sekarang membuat kita semakin sulit berbohong. Karena itu orang-orang yang melakukan kejahatan dengan mudah ditangkap oleh polisi dengan bantuan teknologi tinggi. Nah, karena itu untuk apa bohong jika memang pasti ketahuan? Alasan lain, karena kebohongan itu sangat melelahkan jiwa, melelahkan tubuh kita. Saban kali kita berdusta, saban kali kita mengatakan yang tidak benar, maka kita harus menutupinya lagi dengan kebohongan yang baru. Dan kebohongan itu berlapis-lapis, dan itu membuat tekanan yang sangat berat dalam hati, dalam jiwa kita. Seperti ban yang dipompa sekeras-kerasnya, dan pada akhirnya dia meledak. Nah, karena itu orang yang bohong tidak bisa rileks. Kalau jemaat Amang Inang, saudara dan saya, kita kepingin hidup kita rileks, kita ingin hidup kita tenang, jangan bohong. Katakanlah apa adanya. Tidak usah semua katakan, tidak usah semua ceritakan kepada semua orang, tapi katakanlah sejujurnya, kata lagu. Apa alasannya lagi? Kebohongan itu merusak hubungan kita. Sampai sekarang, dari dulu kita selalu membaca kisah-kisah kebohongan menjelang pernikahan. Orang merasa harus berbohong untuk mendapatkan yang dicintainya. Orang harus berbohong dalam rumah tangganya, dan itu melukai, merusak hubungan kita. Daripada hubungan kita rusak, jangan bohong. Mending kita membangun kejujuran kita. Nah, karena itu saudara-saudara, kata kejujuran itu harus kembali kita tanamkan ke jiwa kita, ke jiwa anak-anak kita, ke jiwa cucu kita, supaya hidup kita bahagia. Yang ketiga dan terakhir, jangan berkata kasar dan jahat. Jangan berkata kasar dan jahat. Kejahatan bukan hanya perbuatan, kejahatan juga bisa dilakukan dengan perkataan. Kekerasan bukan hanya dengan tindakan, tetapi juga bisa dengan perkataan. Pelecehan bukan hanya dengan tindakan, tapi juga dengan perkataan. Nah, dalam hal ini menurut kami, baiklah kita menjauhkan pemahaman ataupun anggapan seolah-olah kita, maaf, yang kebetulan berasal dari komunitas Batak, sebagian besar kita Batak, tidak semua, sebagian besar, seolah-olah kekasaran, kata-kata yang kasar itu adalah asli kita, adalah jiwa kita. Tidak. Pada dasarnya kita bukan orang yang kasar. Saya bisa kasih sejumlah bukti. Coba kita lihat percakapan-percakapan dalam event-event adat. Ketika orang Batak sesama Batak berbicara di adat, tidak ada kata yang kasar di sana. Tidak ada kesombongan di sana. Lihatlah dialog. Apakah itu menjelang pada saat pesta pernikahan? Apakah itu pada saat melamar? Apakah itu pada saat kematian? Tidak ada yang kasar di sana. Pertanyaan, kenapa sesudah acara adat itu selesai kembali terjadi kekasaran? Berarti ada yang salah dalam jiwa kita. Mari kita ingat tutur kata leluhur kita, opung kita, ibu kita yang masih hidup, yang sudah tua. Mereka adalah orang-orang yang ramah. Mereka tidak kasar. Saya ingat opung saya, Buru Tajulu, tidak kasar. Dia sangat lembut berbicara. Mari kita lihat dengan rasa malu tetangga kita yang bukan Kristen tapi Batak, yang ada di Huta Tinggi, Lagu Boti itu. Mereka sangat santun. Mereka sangat santun. Mereka bicara dengan lembut. Mereka tidak pernah berteriak. Mereka Batak. Berarti ada yang salah dengan kita. Pada dasarnya kita lemah lembut. Ada sebuah umpama Batak yang disalahartikan oleh kita. Umpamanya dalam bahasa Batak, lamok-lamok hatanya begu, risi-risi hatanya colma. Terjemahannya, licin-licin ucapan hantu, ketus-ketus ucapan manusia. Nah, orang Batak sering menyangka, menyalahartikan lamot dengan lambok. Lambok itu lembut, lamot itu licin.
Bahasa manusia harus lembut. Itu bukan bahasa hantu. Kenapa? Karena nenek moyang kita punya banyak sekali umpama tentang bagaimana kita harus berbicara dengan lemah lembut. Bahkan ada satu umpama nenek moyang kita yang mengatakan, naruaipe gebi uli molodinggan pakulingna. Orang yang jelek itu pun nampak cantik kalau tutur bahasanya bagus. Artinya apa? Sama seperti pesan dari firman Tuhan. Jangan kasar dan jangan jahat. Begitu banyak pesan dalam Alkitab supaya kita selalu berbicara dengan lemah lembut. Pertanyaannya kembali, kenapa? Mengapa? Kita butuhkan alasan yang sangat kuat kenapa kita dilarang berkata kejam, berkata kasar, berkata kotor. Pertama, karena kata-kata kasar dan kejam itu melukai hati pendengarnya. Siapapun itu pendengarnya. Ketika kita menggunakan kata-kata yang kasar, yang kejam, orang yang mendengarnya luka. Termasuk istri sendiri, termasuk suami sendiri, termasuk anak sendiri, termasuk orang tua sendiri. Hatinya akan luka. Itu seperti cambuk yang ujungnya besi. Itu seperti paku yang ditancapkan ke tubuh. Pakunya bisa dicabut, tapi bekasnya tidak bisa hilang seumur hidup. Ketika saudara dan saya melakukan kata-kata yang kejam, bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada orang yang hidup bersama kita, itu seperti menancapkan paku ke tubuhnya. Dia luka. Dan ketika dicabut, dia sembuh, tetapi bekasnya akan tetap ada selama-lamanya. Nah, karena kata-kata kasar itu, kejam itu tidak sesuai dengan status kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus Allah dan diangkat menjadi anaknya. Sebagai orang yang sudah ditebus Allah, kita tidak pantas mengucapkan kata-kata yang kejam. Menarik, dalam bahasa Andung, yaitu bahasa Batak yang selalu dipakai untuk meratap, tidak ada satupun kata-kata yang kasar atau kejam. Menarik, dalam bahasa Jawa, semakin halus bahasanya, tidak ada di sana kosakata kata yang kasar atau kejam. Kenapa? Karena bagi pandangan teman-teman kita, tidak pantas mengucapkan kata-kata kasar kepada sang raja. Karena itu di sana dihilangkan atau tidak ada kata-kata yang kejam dan kasar. Nah, ada alasan lain yang lebih penting. Karena kata-kata kasar dan kejam itu merusak kehidupan. Dia seperti besi panas yang ditempelkan ke punggung kita, ke punggung sapi kurban itu. Ketika kita menggunakan kata-kata yang kejam dan kasar, itu seperti menempelkan besi panas ke punggung istri, ke punggung suami, ke punggung anak, ke punggung ayah atau ibu. Cobalah kita katakan setiap hari kepada istri kita, kamu bodoh. Dia percaya dan akhirnya dia jadi bodoh. Coba kita katakan kepada anak kita, kamu memang malas. 3 kali sehari. Selama bertahun-tahun, dia akan percaya kata-kata itu dan dia akan jadi pemalas. Nah, karena itu hati-hati mencap istri, mencap suami, mencap anak, mencap menantu, mencap mertua dengan kata-kata. Dan bukan hanya itu, hati-hati juga mengucapkan kata-kata kejam dan kasar kepada diri sendiri. Jadi saudara-saudara, kita bisa mengutuk orang lain, tapi kita juga bisa mengutuk diri sendiri. Ketika kita mengatakan aku tak mungkin lagi berubah, itu sama artinya dengan mengutuk diri sendiri. Dan akhirnya kita percaya memang kita tidak bisa lagi berubah. Ketika kita mengatakan hidupku memang seperti ini, pakai bahasa Batak, songo-songo manguluku, itu sama mengutuk diri sendiri bahwa seolah-olah kita tidak bisa berkembang, bertumbuh, dan berbuah lagi. Nah, alasan menurut Alkitab kenapa kita tidak boleh berkata kasar, kejam, apalagi mengutuk, karena tidak ada kata-kata yang tidak dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Matius 24 ayat 36 dan 37.
Matius 24:36 sampai 37 mengatakan bukan hanya perbuatan, tetapi perkataan pun harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Lantas, bagaimana caranya agar kita tidak banyak bicara, tidak bohong, dan tidak berkata kejam? Bagaimana caranya? Kita sudah tahu alasannya. Sekarang bagaimana caranya? Kita tidak terlalu banyak bicara, tidak bohong, dan juga tidak berkata kasar atau kejam. Yang pertama, mari kita perbaiki hati kita. Mari kita perbaiki hati kita, sebab Alkitab mengatakan Matius 12:34-35, kata-kata itu berasal dari dalam hati kita. Ketika hati kita dipenuhi kebajikan, maka yang keluar adalah kata-kata kebajikan. Ketika hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang jahat, maka hati kita, ucapan kita juga akan menjadi jahat. Nah, karena itu Rasul Paulus dalam Filipi 4:8 mengatakan, isilah hatimu dengan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Ketika hati kita terkonsentrasi memikirkan yang baik, yang indah, yang manis, yang pantas dipuji, maka tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi tenaga, tidak ada lagi ruang memikirkan dan mengatakan hal-hal yang jahat. Saudara-saudara, bagaimana caranya? Serahkanlah diri kepada Allah. Kita bisa salah tafsir surat Yakobus tadi, seolah-olah lidah tidak bisa dikuasai. Bisa. Lidah bisa dikuasai dengan kekuatan Allah. Kalau kita baca tidak hati-hati, seolah-olah memang kita akan membenarkan bila kita berbicara sembarangan atau salah. Alkitab mau mengatakan dengan kuasa Allah, dengan kekuatan Allah, kita bisa membungkam, kita bisa mengendalikan lidah, bibir, mengendalikan kata-kata kita, mengendalikan diri kita. Sebab itu yang paling penting adalah penyerahan diri kepada Allah. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, ketika mulut kita dari pagi sepanjang hari menaikkan pujian bagi Tuhan, ketika saban hari kita mengucapkan firman Tuhan, ketika saban hari kita memikirkan hal-hal yang baik dan benar dari Tuhan, maka dengan sendirinya kita tidak perlu lagi mengucapkan hal-hal yang jahat yang bertentangan dengan firman-Nya. Yang terakhir, bagaimana caranya? Secara praktis kami mau mengatakan, banyak-banyaklah bernapas. Terutama saat sedang marah, banyak-banyaklah tarik nafas dan pilihlah kata-kata. Kami ingat khotbah kami berapa tahun yang lalu. Kita kadang-kadang tidak kreatif sedang marah. Saat marah, kita harus memilih kata-kata yang kita ucapkan. Dan itu bisa kita lakukan bila kita banyak-banyak menghela nafas. Kita bisa pilih kata-kata yang mau kita ucapkan. Sehingga seperti apa yang dikatakan Tuhan, kita marah, tapi kita tidak perlu berbuat dosa karenanya. Kita boleh marah bila tidak ada yang tidak benar, tapi kita tidak perlu berbuat dosa di saat kemarahan itu terjadi. Amin. Terima kasih Allah. Kau kumpulkan kami di sini, menaikkan pujian bagi nama Tuhan, berdoa memohonkan berkat, perlindungan, penyertaan, mengaku dosa dan menerima pengampunan, membaca petunjuk hidup baru dari Alkitab bagi kami, mengaku iman, menyampaikan persembahan buah iman, buah kehidupan kami, mendengarkan sabda Tuhan dan menerima berkat-Mu. Berkatilah persekutuan kami di minggu pagi ini. Biarlah firman-Mu menyapa dan menguatkan hati kami, selalu menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami, khususnya dalam berkomunikasi, berinteraksi dalam hidup kami sehari-hari.
Pakailah bibir kami, ya Allah, lidah kami, mulut kami untuk memuji nama Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kata-kata yang baik, kata-kata penghiburan, untuk menyampaikan penguatan. Ya Allah, ajarlah kami untuk mendengarkan sabda Tuhan, juga mendengarkan saudara kami, kekasih kami, juga mendengarkan kata hati kami sendiri. Berkati kami di minggu yang baru ini, demi nama Kristus. Amin. Kita akan kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi.